Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, bahkan diberikan kita iman dan Islam, sehingga pada hari ini, hari Jumat, kita sama-sama hadir di Masjid Babur Rahmah ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang singkat ini, insyaallah saya akan memberikan judul takwa dan persaudaraan sesama muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara takwa hubungannya dengan pelaksanaan ibadah puasa, banyak ayat-ayat, termasuk saya ayat surat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan, ayat 143. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ditunjukkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman. Ya, kalau sudah beriman di dalam bulan puasa ini dikatakan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau orang sudah bertakwa, pasti dia sudah melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah puasa pun tentu dia sholat. Jadi kita ini sudah sholat, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah. Tapi kalau dia puasa lalu tidak sholat, puasanya tergantung antara langit dan bumi. Jadi oleh karena kita ini ya berpuasa dan bersaudara di sesama muslim yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sudah bertakwa dan sudah dikatakan sebagai orang yang beriman, kalau orang yang bertakwa dan beriman itu sudah melaksanakan salat, maka urutan kedua adalah bagaimana menjaga persaudaraan sesama muslim. Ya, sesama muslim itu di saat sesama kita ini menjaga persatuan dan kesatuan, kekompakan, sehingga di dalam menjalankan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak dizalimi dan tidak membiarkan saudaranya dizalimi.
Jadi kita ini bersaudara, tidak membiarkan saudara kita dizalimi maupun dizalimi. Makanya itu kita selalu berdoa. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita berdoa. Bukan cuma kita sendiri, tapi kita menzalimi, baik zalimi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi dalam setiap habis sholat kita pasang doa itu. Kemudian yang paling penting lagi di dalam kita sesama muslim itu, kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan puasa ini kita jaga kekompakan. Jangan sampai kita memutuskan hubungan tali silaturahmi di antara kita. Kata hadis tadi, kita tidak masuk surga. Ya makanya itu untuk menjaga kekompakan. Kalau kita selesai sholat sebelah kiri kanan, kita utamakan itu salaman jabatanan. Jangan menunggu-nunggu didahului. Tapi mohon maaf, ada di antara kita masih ada. Di sampingnya diabaikan, melalui genetika di belakangnya dan lain-lain. Ini ada apa? Mestinya di bulan Ramadan ini cepat-cepat. Yang terbaik itu mendahului daripada didahului. Dan insya Allah kita ini semuanya setelah kita memasuki bulan Ramadan ini dan kita kembali kepada sampai selesai, tentu kita kembali kepada kesucian kita, yaitu bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa dalam hidup ini kita harus hidup sederhana. Artinya tidak berlebihan. Karena kalau hidup berlebihan itu orang boros dan itu tidak disukai oleh Allah. Dan kita mampu bersyukur. Apa yang diberikan oleh Allah, termasuk pelaksanaan bulan Ramadan ini, kita berpuasa dengan baik, menjalankan aktivitas ibadah puasa dengan baik, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah, yang bersyukur atas nikmatku, maka saya akan tambahkan nikmat itu. Nikmat apa saja? Di antaranya adalah nikmat di dalam puasa ini adalah kebersamaan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa, apakah itu bersama keluarga, kemudian di masjid ini, apalagi kita selalu sering kita sholat berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih diberi kesempatan dengan umur yang telah diberikan kepada kita. Karena kata Allah, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, bahwa umur yang paling baik adalah umur yang diberikan oleh Allah tapi digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apabila kamu masih bersyukur, maka saya tambahkan nikmat itu. Insya Allah. Jadi kuncinya adalah kita bersyukur. Dan sebaliknya, apabila kita kufur atas nikmat Allah, maka kata Allah, siksaku sangat pedih. Jadi oleh karena itu, di dalam kehidupan ini kita memperbanyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur dimanapun apapun yang kita peroleh, kita harus kita syukuri. Insya Allah akan memudahkan kita, dan bahkan Allah akan menambah apa yang
diberikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Jumat sangat singkat, demikianlah khutbah singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.